Bab 926. Bagaimana dengan CCTV? Tanya Tracy. Sedang dalam proses. Akan segera dikirimkan ke ponsel Anda. Sekarang saya pulang dulu. Tanya Paula. Tunggu sebentar. Tunggu aku selesai melihat CCTV itu. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy dengan cepat menerima rekaman CCTV semalam. Ia memeriksa dengan teliti dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi ia menyadari sesuatu, yaitu ketika bos restoran membawa teh hitam menuju dapur, Victoria menabraknya. Tracy ingat satu-satunya yang tak sama dari Carla dengan Charles dan Carlos adalah ia minum teh hitam ini. Tracy lekas menghentikan rekaman itu dan memeriksa dengan cermat. Tetapi ia tidak melihat pergerakan aneh Victoria. Mungkin saja layar ponselnya terlalu kecil, jadi tidak jelas. Atau pergerakan Victoria terlalu cepat. Pokoknya, intuisi Tracy memberitahunya bahwa ada yang salah dengan wanita ini. Tracy segera menelepon Paula kembali. Minta bos restoran cari teh cangkir lengkap teh hitam semalam dan juga minta ia ingat baik-baik. Apakah Victoria ada memasukkan sesuatu ke dalam cangkir? Baik, paham. Paula lekas melaksanakan. Nona Tracy, Anda mencurigai Victoria. Naomi bertanya dengan marah. Sudah sejak awal aku merasa ada yang salah dengan wanita itu. Ia tampak lemah lembut, tetapi aku merasa matanya menyembunyikan banyak hal. Sekarang tidak ada bukti. Masih belum jelas. Tracy mengernyitkan kening. Tapi, jika aku menemukan bahwa ia yang meracuni Carla, aku pasti akan menghabisinya. Wanita jalang ini, Naomi marah sambil menggertakkan gigi. Jangan sampai ketahuan oleh kita. Sudahlah. Minta orang blokir kabar hari ini. Jangan sampai tersebar keluar. Kamu pantau langsung hal ini. Tracy melirik jam tangan. Sekarang aku pergi ke restoran Laut Biru mencari Paula. Baik, Tracy sedang menyelidiki insiden Carla diracuni. Sedangkan di sisi lain, di bawah pengobatan Victoria, Carla akhirnya memuntahkan darah hitam keluar. Lalu ia menangis. Walaupun suaranya sangat serak, tetapi ini berarti ia telah melewati masa kritis. Astaga, Carla sudah sadar. Lily berseru dengan mata bergenang air mata. Nona Victoria, keterampilan medismu ajaib sekali. Victoria menghela napas, lalu mengelap keringat di keningnya. Ia tersungkur ke lantai dengan lemas. Nona Victoria, beberapa perawat lekas memapa Victoria. Di saat bersamaan, bersikap salut kepadanya. Bagaimana di luar sana? Daniel bertanya dengan cemas. Carla sudah bangun, sudah melewati masa kritis. Lily memberitahukan kabar ini sambil meneteskan air mata. Sekarang juga, kami akan memulai perawatan. Untuk saat ini, pada dasarnya sudah tidak mengancam jiwa lagi. Bagus sekali. Akhirnya Daniel menghela napas. Bagus sekali. Bagus sekali. Sanjaya sangat berantusias. Tahu begitu. Dari awal memanggil Victoria kemari. Benar, benar. Aku sudah bilang dari awal. Keterampilan medis Victoria tinggi. Ada apa-apa tinggal cari dia saja. Toh kita satu keluarga. Untuk apa sungkan? Hahaha. Johnson lebih tampak senang. Ia seolah sudah berhasil melangkah masuk ke dalam keluarga Wallens. Nona Victoria. Nona Victoria. Anda baik-baik saja kan? Di saat ini, perawat memapa Victoria keluar. Wajah Victoria tampak pucat dan sangat kelelahan. Ia tampak sempoyongan. Kenapa? Tanya Sanjaya dengan perhatian. Mungkin kelelahan. Perawat menjelaskan. Bagaimanapun, ia telah melakukan pengobatan dalam waktu 3 jam. Selain itu, tubuh Nona Victoria memang tidak fit. Cepat papah dia istirahat. Sanjaya lekas berkata. Jangan sampai kelelahan. Benar, benar. Nanti pengobatan Daniel dan anak masih berharap padamu. Johnson lekas maju memapa Victoria. Kamu harus menjaga kesehatan. Jangan sampai tumbang. Iya kan? Daniel. Iya. Daniel mengangguk-anggukkan kepala menatap Victoria. Terima kasih. Aku pasti mengingat kebaikan. Ini. Bab 927. Jangan bicara seperti itu. Victoria melakukan bahasa isyaratnya. Aku melihat Carla tumbuh besar. Ia sudah seperti keluargaku sendiri. Ia sedang sakit. Bagaimana mungkin aku hanya duduk melihat saja? Selain itu, hati dokter seperti hati orang tua. Ini hanyalah hal kecil.
Benar, benar, Johnson bergegas menyahut. Hati dokter seperti hati orang tua. Hati orang tua. Ia menegaskan kata, hati orang tua. Ia ingin Daniel tahu. Victoria menganggap Carla seperti putri kandungnya sendiri. Istirahatlah dulu. Kamar sudah disiapkan. Ryan lekas maju menyambut. Nona Victoria, Anda telah bekerja keras. Sama-sama. Sudah seharusnya. Johnson tersenyum padanya. Ryan mengantarkan mereka ke kamar pasien. Tetapi ketika melihat punggung mereka, Ryan selalu mengernyitkan kening. Walaupun tampaknya tak ada yang kurang. Tetapi ia selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Hanya saja, keadaan Daniel dan Carla lebih penting. Jadi ia sudah tak memikirkan hal lain lagi. Tuan Daniel, Anda istirahatlah. Selanjutnya ada kami. Tidak akan ada kesalahan lagi. Lily menjamin dengan yakin. Kali ini, Carla sudah memuntahkan keluar racunnya. Selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Daniel masih cemas. Ia belum melihat Carla turun dari ranjang dalam keadaan sehat dan memanggil papi dengan suara manisnya. Ia belum bisa tenang. Baik, Anda tenang saja. Setelah berbicara, Lily buru-buru masuk ke dalam memberikan pemeriksaan kepada Carla. Paman Sanjaya, keadaan di sini sudah membaik. Anda kembalilah ke tempat Tuan Besar. Anda sudah pergi begitu lama. Tuan Besar akan cemas. Ryan berkata dengan perhatian. Selain itu, semalaman Anda belum tidur. Waktunya kembali istirahat. Baiklah, aku pergi dulu. Sanjaya menganggukkan kepala. Tuan Daniel, aku bawa Charles pulang. Ia terkejut dan semalaman tidak tidur. Pagi tadi baru tidur. Meninggalkan dia di sini juga tidak baik. Kalian harus berbagi konsentrasi berjaga. Ia bersamaku akan lebih tenang. Tuan Besar dapat melihatnya. Hatinya juga akan lebih tenang. Baiklah, Daniel membuat gestur tangan. Aku pergi bilang padanya dulu. Charles memeluk bantal kecil meringkuk di atas ranjang. Ia tertidur lelap. Air liur membentuk peta di atas bantal. Daniel menyunggingkan lengkungan di sudut bibir ketika melihatnya seperti itu. Anak ini selalu dapat membuat orang tenang. Awalnya, ia khawatir Charles akan menangis dan berulah. Sekarang ia tidur begitu nyenyak. Petir pun tak bisa membangunkannya. Hahaha. Charles, benar-benar anak baik. Ucap Sanjaya tersenyum. Pergilah dulu. Nanti ia terbangun malah banyak bertanya. Daniel membelai rambut Charles. Anak ini, omongannya banyak sekali. Hahaha. Baik, Sanjaya melakukan gestur tangan. Andi menggendong Charles, juga membungkusnya dengan selimut kecil. Charles membalikkan badan, tidur meringkuk ke arah dalam pengawal. Bibir kecilnya melakukan gerakan menyedot susu. Andi tak berdaya. Sudahlah. Pergilah, desak Daniel. Sanjaya lekas membawa Charles pergi. Sambil berjalan sambil tersenyum. Si gendut ini berat. Ia tampak sama dengan Tuan Muda Carlos. Sebenarnya ia lebih berat beberapa kilogram dari Tuan Muda Carlos. Hahaha. Dia lebih jago makan daripada Carlos. Daniel melihat punggung mereka semakin menjauh. Senyuman di wajahnya juga meredup. Cahaya dingin mulai bersinar dalam matanya. Minta Thomas periksa restoran Laut Biru lagi. Periksa CCTV. Periksa setiap celah dengan cermat, perintah Daniel. Tuan Daniel, Anda curiga bukan Lorenzo yang meracuni, melainkan orang lain. Ryan membungkukkan pinggang bertanya, walaupun Lorenzo sangat kejam, tetapi ia punya harga diri dan arogansi. Jika sungguh ia yang melakukannya, ia tidak akan menyangkal. Daniel mengingat dengan cermat respon Lorenzo sebelumnya. Aku bilang, dia yang meracuni. Ia marah besar. Tampaknya ia sungguh difitnah. Kalau bukan dia, maka berarti orang lain. Bab 928. Mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Ryan segera memberitahu Thomas untuk menyelidiki kembali. Daniel menutupi kegelisahan di dalam hatinya. Mengangkat tangan kanannya yang terbungkus kain kasa. Merasa bingung di dalam hatinya. Sebenarnya apa yang salah? Kenapa akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi? Dia yang selalu menyusun strategi terlebih dahulu, tampaknya telah membuat kesalahan secara terus-menerus. Yang seharusnya tidak seperti itu. Daniel, tiba-tiba dari belakang terdengar suara lembut Johnson.
Victoria menyuruhku untuk memberitahumu bahwa racunmu belum hilang sepenuhnya. Jadi harus dilakukan perawatan khusus. Untuk sementara waktu kamu tidak boleh jalan. Oke, terima kasih. Daniel berbalik dan berterima kasih. Bagaimana kondisinya? Memang dari awal sudah terluka parah dan belum sembuh. Hari ini terluka lagi. Membuat lukanya jadi meradang. Sekarang sedang dirawat. Johnson sangat sedih. Aku akan pergi menemuinya. Daniel memberi isyarat. Ia bergegas mendorong kursi rodanya dan mengikuti Johnson ke bangsal tempat Victoria beristirahat. Johnson menghela napas di sepanjang jalan. Hari ini setelah menerima telepon dari Paman Sanjaya bahwa kamu dan Carla sakit, Victoria sangat cemas. Ia segera membawa kotak obat dan minta untuk datang kemari. Di rumah aku sudah berulang kali membujuknya, mengatakan bahwa keluarga Wallens memiliki rumah sakit sendiri. Dan ada begitu banyak dokter di sana. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku juga mengatakan bahwa informasi kamu terluka merupakan sebuah rahasia. Dan tidak boleh sampai orang luar tahu. Jadi kita tidak usah ikut campur tangan. Tapi, dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang, ia tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Jika kamu dan Carla sakit, dia tidak bisa tenang di rumah. Jadi lebih baik datang ke rumah sakit untuk merawat kalian. Pokoknya aku tidak bisa menahan sifatnya yang keras kepala itu. Jadi aku bersamanya datang kemari. Dia benar-benar tulus memperlakukan kalian sebagai keluarga. Kata-kata itu begitu bermakna, sehingga siapapun yang mendengarnya akan mengerti dari kata-kata itu. Daniel tidak berbicara. Dia hanya terdiam. Tidak lama, mereka sampai ke bangsal. Victoria bersandar di tempat tidur. Dokter sedang merawat lukanya. Luka di pinggangnya terinfeksi. Ia benar-benar terlihat lemah. Wajahnya sangat pucat, sangat lemah dan tak berdaya. Presdir Daniel. Setelah melihat Daniel, dokter itu langsung berdiri dan menyapanya. Wajah Victoria sedikit panik. Dia merasa canggung. Kemudian merapikan pakaiannya. Wajahnya memerah karena malu. Melihatnya seperti itu membuat orang yang melihatnya merasa sedih dan simpati. Kamu sudah bekerja keras. Daniel berterima kasih dengan lembut. Kondisi Carla sangat stabil sekarang. Kamu istirahatlah dengan baik. Victoria mengangguk padanya sambil tersenyum. Dan memberi isyarat, aku sudah memberi tahu mereka. Jika terjadi sesuatu pada Carla, kalian dapat memanggilku kapan saja. Aku tidak akan keberatan. Terima kasih. Selain mengucapkan kata-kata sungkan, Daniel sepertinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku akan kembali dan mengambilkan beberapa baju ganti. Johnson dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dr. Denise, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Oke. Dokter merespon dan bergegas keluar bersamanya. Hanya tersisa Daniel dan Victoria di ruangan itu. Victoria menggerakkan tubuhnya dan mencoba bersandar lebih nyaman. Tetapi bantalnya jatuh. Dia ingin bangun dari tempat tidur untuk mengambilnya. Tetapi Daniel memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak. Lalu menghampirinya dengan kursi roda. Membantunya mengambil bantal. Dan meletakkannya di bawah tubuhnya dengan penuh perhatian. Keduanya menjadi sangat dekat. Tubuh Victoria yang lemah dan lembut itu hampir bersandar di pelukannya. Tapi Daniel sepertinya tidak menolaknya. Tuan Daniel, pada saat ini, Ryan tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Melihat adegan ini, dia segera berbalik. Maaf, aku akan keluar dulu. Ada apa? Daniel menghentikannya. Tidak apa, Ryan sangat canggung. Aku sudah melakukan apa yang Anda tugaskan padaku. Selain itu, ada satu hal penting lagi. Katakanlah, Daniel memberi perintah. Ini, Ryan menatap Victoria dengan perasaan tidak enak. Victoria bukan orang luar. Daniel mengerutkan kening. Mendengar kalimat ini, Victoria tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baik, Ryan segera melaporkan. Upacara pembukaan proyek Ocean Wild Group More secara resmi diadakan hari ini di Hotel Ocean Wild. Bab 929. Wanita jahat itu. Daniel menggerakkan giginya dan berteriak dengan marah. Putrinya sekarat, tapi dia masih bisa menghadiri upacara pembukaan. Ryan tercengang. Dia tidak menyangka Tuan Daniel bisa marah begitu besar terhadap Tracy. Mungkin dia tidak tahu Carla sakit. Pada saat ini,
Johnson masuk, kebetulan mendengar percakapan ini, dan berbicara mewakili Tracy. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku yang memberitahunya. Daniel nampak sangat marah. Ini, wajah Johnson tampak kesulitan. Mungkin dia juga punya kesulitannya sendiri. Benar, Victoria memberi isyarat. Proyek Ocean Wild sangat penting. Terlebih lagi grup Moore telah menggunakan ratusan triliun untuk ini. Jika terjadi kesalahan, itu akan mempengaruhi seluruh grup. Masalah sebesar ini, jika Nona Tracy terburu-buru menanganinya terlebih dahulu, itu dapat dimengerti. Mungkin setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang menemui Carla. Itu benar, Johnson Hilton mengangguk-angguk. Anaknya sendiri, bagaimana mungkin tidak menyayangi mereka? Setelah selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lagi dengan ekspresi bingung. Tapi, apa mungkin Nona Tracy belum mendapatkan kembali ingatannya? Atau, apa cinta ibu di dalam hatinya belum kembali? Seharusnya tidak, Victoria berkata dengan bahasa isyarat. Hari itu di restoran Laut Biru, aku melihat interaksi antara Nona Tracy dan anak itu. Masih sangat hangat. Dia seharusnya mencintai anak itu. Tapi keluarga Moore dan keluarga Wollens merupakan musuh lama, dan dia juga tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Sudahlah, tidak perlu membela wanita itu. Wajah Daniel muram. Hari ini, Lorenzo Moore berani meracuniku di hadapan Carlos. Dia benar-benar diam saja. Jika aku tidak menghentikannya, takutnya akan terjadi sesuatu pada putraku juga. Tuan Lorenzo Moore sangat kejam. Tega sekali dia meracuni anak sekecil itu. Johnson berkata dengan marah. Lalu, apa dia juga yang meracuni Carla? Jika bukan dia, siapa lagi? Daniel bertanya balik. Itu pasti dia. Johnson berkata dengan marah. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan mendapat balasan. Betul, Victoria memberi isyarat. Aku tidak akan melepaskannya. Daniel menyipitkan matanya dengan berbahaya, menggertakkan giginya dan berkata, jika berani meracuni anakku, aku akan menangkapnya. Pasti akan membuatnya menderita. Mendengar kalimat ini, mata Victoria berkedip untuk sementara waktu. Tetapi dia dengan cepat kembali ke alam sadarnya. Dan memberi isyarat, Daniel, jangan gegabah. Lorenzo Moore tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus tenang. Ya, kita harus memiliki rencana jangka panjang. Saran Johnson. Lalu, bagaimana selanjutnya? Daniel menoleh ke arah Ryan. Apa proyek Ocean Wild sudah resmi diluncurkan? Tidak, Ryan segera berkata. Di waktu yang tepat, jaksa tiba dengan membawa dokumen resmi pemerintah. Dan di depan semua wartawan media, mengatakan bahwa proyek ini telah mempengaruhi lingkungan ekologi laut dan harus dihentikan sepenuhnya. Benarkah? Johnson sangat gembira. Proyeknya telah dihentikan. Benar, Ryan mengangguk. Diperkirakan Tuan L dan Nona Tracy saat ini sedang berjuang menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Dokumen telah disetujui. Selain itu telah dihentikan di depan semua media. Tidak mungkin ada kesempatan untuk menariknya kembali. Daniel mengejeknya. Metode yang digunakan Lorenzo sangat kejam. Dia berani menggunakan racun. Tetapi metode bisnisnya tidak sebanding denganku. Dia masih terlalu lemah jika ingin bersaing denganku. Tentu saja, Johnson lebih bahagia dibandingkan orang lain. Dari awal sudah aku katakan bahwa Daniel adalah jenius bisnis sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi kita tidak boleh anggap enteng. Victoria memberi isyarat. Tuan L sangat licik. Tidak tahu trik. Apalagi yang akan dia gunakan. Daniel, kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Daniel menjabat tangannya. Terima kasih karena kamu sudah membantuku merawat Carla. Juga sangat pengertian. Victoria merasakan kehangatan di telapak tangannya. Dan wajahnya tiba-tiba memerah. Bab 930. Sejak awal, aku sudah mengatakan bahwa Victoria akan menjadi penolong yang sangat baik. Johnson terus mengomporinya. Dia tidak hanya dapat membantumu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam bisnis. Dia pasti akan menjadi penolongmu yang sangat berguna di masa depan. Aku tidak butuh bantuannya dalam berbisnis. Bantu aku mengurus urusan rumah saja sudah cukup. Daniel menjawab, kamu istirahatlah. Aku akan keluar. Oke, kamu juga istirahat.
Jangan khawatir. Carla akan baik-baik saja. Johnson mengantar Daniel keluar. Setelah menunggunya pergi, dia kembali ke bangsal dan berkata kepada Victoria dengan penuh semangat. Sebelumnya aku selalu khawatir. Bagaimana jika Tuan El muncul dan mengalahkan Daniel? Sekarang tampaknya Daniel sudah memiliki strategi. Tentu saja, Victoria mengangkat bibirnya dan memberi isyarat. Penglihatanku tidak mungkin salah. Victoria, kamu memang hebat. Johnson sangat bersemangat. Sepertinya kita membuat pertarungan yang tepat kali ini. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Cepat ambilkan aku beberapa pakaian. Ambilkan yang banyak. Kali ini, aku pasti akan bisa secara resmi tinggal di keluarga Wollens. Victoria mengubah kelemahannya dari masa lalu. Berubah seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Hahaha, tentu saja, Johnson bersemangat. Barusan Daniel bilang, dia ingin kamu membantunya mengurus urusan rumah saja. Ya, dia sudah mulai menerimaku. Ketika memikirkan hal ini, Victoria menjadi sedikit bersemangat. Tidak sia-sia aku menghabiskan begitu banyak upaya yang melelahkan. Akhirnya aku bisa membuatnya terkesan. Ini baru langkah pertama. Kamu harus tetap tenang. Johnson mengingatkan. Oke, tidak usah bicarakan hal ini. Aku akan kembali mengambil barang-barangmu. Victoria mengangguk dan melihat ayahnya pergi. Lalu menatap tangannya. Merasakan sisa kehangatan Daniel. Senyum bahagia terangkat di bibirnya. Ryan membawa Daniel kembali ke bangsal. Ia sudah tidak tahan lagi. Kemudian bertanya, Tuan Daniel, apa yang terjadi padamu di rumah Mor hari ini? Kenapa bisa begitu marah pada Nona Tracy? Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menurunkan matanya dengan berat hati. Apa Anda benar-benar percaya pada Nona Victoria? Ryan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Saya selalu berpikir dia sekarang adalah penyelamatku. Daniel tiba-tiba menyela kata-kata Ryan. Ryan tercengang. Dia berpikir bahwa Daniel sengaja bertindak seperti itu dan ingin membuat ayah dan anak itu menunjukkan sifat aslinya. Tetapi sekarang Daniel berkata demikian. Ia benar-benar tidak paham. Masalah apapun harus didasarkan pada bukti. Daniel menambahkan, kamu tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi. Ryan terkejut sejenak, lalu tiba-tiba kembali sadar, mengerti. Sudahlah. Dorong aku ke kamar mandi. Aku ingin mandi, ganti baju, lalu pergi menemui Carla. Baik, restoran Laut Biru. Pada saat ini, matahari sangat terik. Dan semua bukti kejahatan tampaknya tidak dapat ditutupi. Ketika Tracy tiba dengan tergesa-gesa, restoran itu kosong, tidak ada satu pelanggan pun. Paula membawa pengawal untuk memeriksa kembali dari awal. Bos beserta staf mengulangi perkataan yang sama berulang kali, dan mereka hampir putus harapan. Ketika Tracy masuk ke restoran, bos segera menyapanya dan berkata dengan wajah sedih, Nona Tracy, aku benar-benar tidak meracuni putri Anda. Benar-benar tidak. Tracy memberi isyarat agar dia diam. Lalu, melihat sekeliling restoran dengan hati-hati. Mulai dari pintu masuk, membayangkan Carla sudah berjalan kemana saja. Apa yang dia sentuh, apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan bahkan apa yang dia cium. Dia berulang-ulang melakukannya dari awal sampai akhir. Hanya dengan cara ini, baru bisa menemukan petunjuk. Semua orang kembali ke tempat mereka kemarin, menemaninya bekerja sama dengan tenang. Tracy mengingat adegan dalam video CCTV, melewati semua tempat yang dilewati Carla, dan akhirnya mengkonfirmasi bahwa masalahnya benar-benar ada di restoran Laut Biru, ada di cangkir teh. Cangkir teh, apa sudah menemukan cangkir tehnya? Tracy akhirnya bersuara. Pemilik restoran buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan, ada 11 set cangkir di sini. Semuanya sama persis. Aku tidak tahu set mana yang Anda gunakan hari itu. Aku telah meletakkan semuanya di sini.